Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol dan juga berjumpa dengan pejuang mimpi kita yang kedua. Siapa nih pejuang mimpi kita yang kedua nih? Astia Dika. Ini katanya sih datang jauh-jauh nih dari Solo Mas. Tapi dari tadi tuh aku belum lihat ya. Dari Solo? Dari Solo loh. Belum datang? Makanya takutnya belum sampai gitu loh. Mas kok ada Spiderman sih? Ini masa tamu kita yang ini? Iya masa sih? Jangan-jangan ini pejuang mimpi kita nih. Bener loh, ada Spiderman di Mimpi Jadi Nyata. Sini Pak, sini Pak. Beneran. Aduh, Bapak ini? Spiderman. Bapak mau nyari siapa? Sini Pak, di tengah Pak. Silakan, Bapak Pak. lagi nyari siapa? Kita lagi syuting ini. Tadi ada undangan katanya suruh ke dai seperti itu. Oh. Saya Untuk acara yang mana? untuk acara Mimpi Menjadi Nyata. Mimpi Jadi Lah, ini Nyata. tamunya Bener berarti. dong, Ya, ini pejuang mimpi kita. mungkin, ya. Loh. Ternyata Spiderman dari Solo sih, baru tahu. Baru tahu loh ya. Iya. Ini bawa apa nih Pak? Nah ini saya bawa peralatan nanti kalau ada yang kesusahan di jalan tentunya. Oh oke. Ini. Trouble on the way. Ya, Bensin habis, ban bocor, busi mati gratis. Dikasih Ya. gratis nih Pak. gratis. Ini jadi bawa pompa segala Ya, nih Pak. bawa pompa ini. Kayaknya Ini Spiderman pompa. udah alih profesi Udah ahli sekarang ya. profesi ya kan. Nanti Oke, ada job. nah biasanya nih Siap. Bapak Spiderman saya panggil siapa nih Pak? Panggil saja Ayu Tutulung. Ayu biasa. Tutulung, Tutulung. Bapak Ayu Tutulung biasanya kalau ada di panggung Mimpi Jadi Nyata ini memang punya mimpi. Betul. Bapak sendiri punya mimpi apa Pak? Ya mimpi saya ya saat ini bisa memiliki alat lebih baik dan sarana untuk kendaraan yang layak seperti itu. Oh. Oke. Jadi Bapak memiliki lebih spesifik Pak, memiliki prasarana yang lebih baik tuh apa misalnya? Biar juri-juri pada tahu. Yang paling utama mungkin kendaraannya biar layak karena kendaraan saat ini tidak layak sebetulnya. Seperti Kalau itu. Spiderman pakai Iya, Pak, sarang biasanya laba-laba kan Pak langsung antar sarang gedung. laba-laba. Pakai Motor, kendaraan Pak. apa Iya, biasanya? Oh pakai motor. Pakai motor. Karena jaringnya sedang habis. Oh, Iya, iya, jaringnya benar, lagi benar. habis loh Mas Betul, Lo. betul. Oke, kayaknya pasti pemirsa juga penasaran sebenarnya apa sih? Saya juga pengen ngobrol lebih banyak nih sebenarnya Benar. mimpinya apa dan apa yang biasa dilakukan oleh Pak Ayo ini gitu kan. Mhm. Nah, ini dia nih. biar kita- nggak penasaran mungkin kita lihat sama-sama tayangan berikut. Seperti apa keharian Bapak Ayo ya, Spiderman kita dari Solo ini. Apa yang dilakukan sehari-hari untuk membantu sesama. Tuh. Pak, enten apa Pak? Wah, rantai ku pedot Mas. Hah? Rantai? Nggih. Oh iya. Oh, gak mereka Pak. Oh, sebelah nih. Nggih. Nggih. Boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Spiderman kita. Jadi keseharian saya manggilnya Spiderman atau Ya Spiderman boleh, Ayu Tutulung juga boleh. Pak Ayo aja ya, Pak Ayo ya. Pak Ayo ini jadi sehari-hari memang berkeliling untuk membantu sesama gitu Pak ya? Betul Mas, jadi saya menyisihkan waktu untuk keliling apabila ada yang menemui permasalahan di jalan seperti bannya bocor, bensin habis, busi mati, ataupun dan sebagainya selagi saya mampu pasti saya tolong seperti itu Mas. Sejak kapan Pak Ayo melakukan aksi ini nih Pak? Kalau saya sendiri memakai kostum ini kurang lebih ya sudah 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan. Tapi kalau tidak memakai kostum itu ya mungkin sudah 2 tahunan lebih. 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun.
Apa yang membuat Mas Ayo tergerak untuk membantu mereka yang ada di jalan? Dan ini kan kalau kita lihat ada macam-macam nih, ada bensin habis, ban bocor, busi mati, semuanya gratis. Gitu. Gratis. Apa yang membuat Mas Ayo tergerak untuk melakukan itu? Saya sendiri pernah mengalami kesusahan di jalan dan pada saat itu sama sekali nggak ada orang peduli. Jadi bensin saya habis, saya jalan seperti itu, ada orang pakai pengendara juga lebih dari puluhan orang mungkin tidak ada yang berhenti menolong ataupun bersekedar bertanya. Dari situ hati saya juga terketuk bahwa mendorong motor di jalan itu ternyata tidak enak dan merasa susah, apalagi kalau ada jadwal ataupun waktu yang harus dikejar misalkan seperti itu. Akhirnya saya tersendiri terpanggil. Jangan sampai ada orang yang merasa tersusah di jalan seperti yang saya alami saat ini. Luar biasa ya. Dari hal kecil bisa menjadi kebaikan dan bisa membantu sesama. Pak, boleh diceritakan juga tapi kenapa harus pakai kostum Spider-Man, Pak? Penasaran gitu saya. Ya, awal mulanya saya memakai kostum ini karena saya juga ingin menjaga niat saya sendiri untuk berbuat baik, tidak perlu menunjukkan wajah asli seperti itu asal mulanya. Jadi ya akhirnya saya memakai kostum yang elastis ataupun fleksibel dipakai, akhirnya saya memilih Spider-Man seperti itu, Mas. Oke. Mungkin saya juga ingin mengetahui ya Pak ya, ada nggak cerita-cerita selama 2 tahun ini atau setelah pakai kostum Spider-Man, apa yang paling berkesan Pak selama membantu mereka yang kesulitan di jalan? Ya kalau untuk yang paling berkesan mungkin ya ada seorang kakek ya, seorang kakek dorong juga karena bensinnya habis. Di situ banyak orang juga yang di depannya pas mungkin itu waktu malam tahun baru. Di situ semuanya diam, tidak ada yang menyapa, sedang asik. Lalu saya samperin, saya kasih bensinnya habis. Habis itu si kakek juga bilang banyak-banyak terima kasih dan mendoakan baik kepada saya. Dan kakek itu pun sampai sempat mau menangis karena mungkin terharu karena ada orang yang mau menolongnya seperti itu pada malam tahun baru mungkin sekitar jam 11 malam seperti itu. Masya Allah. Jadi memang membantu sesama itu semampu kita ya Pak ya. Sebisanya apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah hal yang baik. Siap. Kalau boleh saya tahu juga Pak, dalam 1 minggu biasanya Pak Ayo ini melakukan aksi ini membantu sesama itu berapa kali seminggunya Pak? Kalau untuk jadwal mungkin belum tercover ataupun terkonsep, namun saya sendiri menyisihkan waktu setiap hari itu 2-3 jam untuk aksi seperti ini Mas. Jadi kelilingnya itu ya mungkin bisa dikatakan setiap hari untuk standby. Mungkin ada panggilan orang trouble atau seperti apa, minta tolong lah seperti itu. Hampir setiap hari. Jadi di tempat Bapak nih, Bapak udah dikenal lah ya, bisa ada yang telepon gitu ya Pak ya? Ya alhamdulillah sejak saya pakai kostum, saya lewatkan mungkin di grup-grup itu, barangkali ada yang susahan ya. Saya apabila ada orang trouble, saya nggak tahu tapi dengan orang lain di tag terus saya kadang ditelepon, suruh kondisian ya saya kondisikan seperti itu. Luar biasa. Kalau sehari-hari tak lagi nggak dapat panggilan untuk membantu, rutenya itu seperti apa biasanya Pak? Ya mungkin saya keluar dari rumah, keliling-keliling saja santai. Apabila berjumpa ya saya tolong, saya bantu. Setiap hari seperti itu saja Mas. Oke. Baik, kita akan beri kesempatan Ibu Santitio untuk mungkin bertanya kepada Pak Ayo Tetulung atau Spider-Man dari Solo kita. Selamat malam Pak Aryo. Siap, malam. Saya salut deh dengan Pak Aryo, dengan pengalaman pribadi yang bisa memotivasi, membantu orang banyak. Pertanyaan saya, dalam sehari berapa botol bensin yang dibawa dan berapa orang yang ditolong? Kalau dalam 1 hari tidak tentu, kadang 1 hari itu bensin nggak habis, tapi bannya ini kan saya pakai ban dalam juga kan.
itu bisa ganti ban dalamnya ya 1 atau 2 atau bensin pun kadang 3 sampai 4 pun habis. Seperti itu kurang lebih. Ini satu lagi saya mau tanya Pak Aryo. Itu bensin Pak Aryo sendiri yang menyediakan atau ada subsidi dari mana Pak? Ya saya menyisihkan pendapatan saya, biarpun sekecil apa saya sisihkan ataupun seperti apa saya sisihkan, saya belikan bensin. Ya saya sedekahkan seperti itu nanti kalau ada yang merasa kesusahan di jalan. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk pertanyaannya. Setelah ini kita akan menggali dan ngobrol lebih jauh lagi dengan Spiderman kita atau Bapak Ayo. Tadi sudah ditanya sebenarnya, itu bensin siapa yang membayar? Apakah Pak Ayo sendiri ataukah ada yang atau ada donatur yang dermawan untuk memberikan bensin tersebut? Tadi sudah dikatakan menyisihkan sedikit dari penghasilannya untuk membeli bensin dan juga peralatan untuk membantu sesama secara gratis. Lalu apa profesi Pak Ayo? Kita akan ketahui setelah pesan berikut. Terima kasih masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Masih bersama dengan saya Ferdi Hasan dan juga pejuang mimpi kita yang kedua. Mas Ayo Tetulung, Spiderman dari Solo yang melakukan aksi sosial membantu mereka yang berada di jalan mengalami kesulitan baik kehabisan bensin, ban pecah, rantai misalnya putus dan lain sebagainya. Tadi sudah dikatakan bahwa dari mana mendapatkan biaya untuk membantu sama ini dan diberikan secara gratis. Ternyata Mas Ayo ini menyisihkan dari pendapatannya untuk membantu sesama. Mas Ayo, di sini saya ingin tahu sebenarnya profesi Mas Ayo sehari-hari itu apa? Pekerjaannya? Untuk saat ini pekerjaan saya ataupun profesi saya sebagai terapis atau tukang pijet. Tukang pijat. Betul Mas. Oke, tarifnya berapa sekali pijat Mas? Kalau tarif sejak saya melayani jasa pijet tidak pernah menarif. Masya Allah. Ya. Kalau diberi ya itu rezeki saya, kalau tidak diberi ya itu pahala saya. Prinsip saya cuma seperti itu Mas. Dalam 1 minggu atau 1 bulan gitu, berapa kali biasanya mendapat panggilan untuk pijat ini Mas? Kalau panggilan sih tidak tentu Mas, kadang 1 hari itu ya ada 2, ada 3, kadang juga 3 hari tidak ada, itu tidak bisa menentu Mas. Soalnya saya cuman panggilan, jadi belum tidak membuka kios atau seperti apa seperti itu. Jadi dari penghasilan mijet ini kan harus disisihkan nih ya, untuk keluarga, untuk aksi sosial. Nah untuk aksi sosial ini biasanya disisihkan berapa persen lah kurang lebih? Ya intinya gini Mas, jadi kalau mungkin saya dapat 1 pasien ya Mas ya untuk pijet ya saya ambil 1 liter atau 1 botol itu aja. Jadi kalau 3 hari nggak ada pemasukan ya saya tidak ada bensin ya paling cuman kalau ban, nah seperti itu kan ada ban dalam seperti itu. Nah keluarga ini bagaimana respons mereka dengan kegiatan sosial Mas Ayo ini? Ya semuanya alhamdulillah itu mendukung, mensupport, semuanya juga menyadari kalau berbuat baik itu harus kita lakukan seperti itu Mas. Masya Allah, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Ayo. Pak Mulya mungkin mau bertanya kepada Pak Ayo, silakan Pak Mulya. Oke, terima kasih. Ya, saya mendengar kegiatan Bapak memang suatu pekerjaan yang mulia. Di saat Bapak sendiri pun saya lihat juga masih tidak berkecukupan, masih pas-pasan tapi masih memikirkan orang lain. Ya, Pak. Ini saya salut juga masih memikirkan mau membantu orang. Tapi kadang-kadang kita membantu orang pun saya lihat juga orang juga mulai curiga. Apalagi Bapak pakainya berkostum Spiderman. Kadang-kadang malam juga kan Pak. Apakah pernah dapat hambatan ataupun orang curiga atau bagaimana Pak kira-kira? Kalau untuk respons sebetulnya masih saya selama ini positif semua Bapak. Cuman ya kalau di jalan itu kadang itu saya sendiri juga merasa kurang bagus ataupun kurang baik. Kadang ada yang menggoda mau menyenggol biar saya terjatuh, itu pun juga ada yang sampai mengacungkan jari tengah, itu pun juga ada. Cuman bagi saya itu bukan sebuah hambatan untuk melakukan sebuah kebaikan itu saya Bapak. Ya memang
memang hambatannya pasti banyak ya Pak ya. Tapi Bapak tetap memikirkan bagaimana bisa membantu orang dan bisa meringankan penderitaan orang di saat lagi mendorong, lagi ada kesulitan di jalan ya Pak ya. Betul Bapak. Oke, luar biasa. Inilah orang Indonesia kalau seperti Bapak semua yang saling membantu tanpa memikirkan pamrih dan juga buat Indonesia akan lebih baik lagi. Amin. Mudah-mudahan akan semakin banyak Pak Ayo ke depan ya Pak Mulya ya. Mas Ayo, saya mau nanya kostum nih. Tadi benar juga tuh Pak Mulya bilang, kalau malam kan atau udah gelap kan serem juga ya lihat di tengah jalan ada orang pakai kostum gini. Ini kostum beli atau gimana nih ceritanya? Ya beli Mas. Beli? Beli Mas. Oke. Pilihan pertama Spider-Man atau tadinya terpikir untuk kostum yang lain? Awal mulanya saya beli baja hitam. Satria Baja Hitam? Baja hitam. Oke. Berhubung baja hitam saya pakai tapi kurang fleksibel saat mengerjakan pengkondisian. Iya. Makanya saya dari istri langsung menyarankan Mas pakai spider saja gitu kan. Oke. Pakai Spiderman. Iya, Itu jadi saya langsung mencarinya seperti itu. Iya. Pak, lebih nyaman gitu Pak pakai ini? Ya lebih nyaman, lebih fleksibel dan tidak susah kalau untuk bergerak seperti itu. Kondisi motor Mas Ayo sendiri bagaimana ceritanya? Kalau menurut kondisi sebetulnya itu motor saya sudah nggak layak Mas. Jadi dari pajaknya pun sudah mati 3 kali kalau nggak salah. Jadi kalau mau dihidupkan juga nggak bisa. Cuman ya saya cuman nekat saja, untuk melakukan aksi itu. Dari motor sendiri lampu pun juga sudah putus. Indikator bensin pun juga ya pokoknya sudah motor tua ya dibenerin satu yang lain pasti Masalah mengikuti. timbul baru ya? Iya muncul seperti itu Mas. Baik, mudah-mudahan mimpi Mas Ayo bisa menjadi kenyataan. Dalam perjalanan selama kurang lebih 2 tahun ini membantu orang di jalan, pernah nggak ada kendala pas lagi, tadi kan dibilang kalau 3 hari nggak lagi mijet ya nggak ada bensin baru gitu kan, karena disisihkannya dari penghasilan sebagai terapis pijat gitu ya. Pernah nggak lagi mau nolong orang ternyata bensinnya habis atau ada kendala lainnya gitu Mas? Ada Mas, jadi ada yang minta tolong. Kebetulan itu bannya bocor, seorang ibu-ibu sama suaminya kehujanan katanya jauh, mau menambalkan itu jauh. Nggak ada, akhirnya minta tolong ke saya, telepon lah. Dari situ kan saya kebetulan juga tidak punya uang sama sekali. Mungkin 10.000 pun nggak ada, 5.000 rupiah pun ya mungkin cuma punya 5.000 rupiah. Sedangkan bensin saya juga sudah habis. Terus sama istri dibilang, ya udah kita jual ayam saja Mas, itu Mas kasihan orang bawa anak kecil kehujanan, bannya bocor kan gitu. Itu mungkin pengalaman yang agak pahit tapi tetap saya lakukan Mas. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk Mas Ayo. Jadi memang membantu itu seperti Mas Ayo ini dengan ketulusan dan juga dedikasi tanpa pamrih. Nah sebelum saya bicara tanpa pamrih, tadi kan kalau kita lihat di tayangan saat mau dibayar bilang enggak. Tidak pernah menerima bayaran sama sekali Mas? Tidak, saya tidak pernah ataupun tidak mau menerima sebesar atau sekecil apapun, saya tidak mau karena saya juga memang ingin berikhlas dalam membantu seperti itu Mas. Luar biasa ya Mas ya. Terakhir sekaligus juga untuk meyakinkan Dewan Juri agar mimpi Mas Ayo bisa menjadi kenyataan. Sekaligus juga sampaikan sekali lagi pesan apa yang ingin disampaikan dengan membantu melalui aksi sosial ini kepada mereka yang membutuhkan di jalan. Ya pesan saya untuk semuanya, marilah kita saling tolong menolong, bantu membantu kepada sesama manusia. Dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk orang lain dalam hal kebaikan, mari kita lakukan. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Ayo. Seperti halnya tanaman tumbuh dari benih kecil, lalu beberapa waktu kemudian akan tumbuh menjadi pohon yang begitu besar. Seperti halnya dalam melakukan kebaikan juga lakukanlah hal yang sederhana tapi bisa berdampak besar di kemudian hari. Siapakah di antara 2 pejuang mimpi kita di Mimpi Jadi Nyata yang mimpinya akan terwujud? Jangan kemana-mana, kita akan ketahui setelah break.
Baik pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana perjuangan dua pejuang mimpi kita. Yang pertama ada Pak Supardi, seorang guru yang terus berjuang untuk anak-anak di ujung Sukabumi. Dan juga ada Bapak Ayo Tutulung yang memberikan aksi sosial bensin gratis untuk pengguna jalan. Bagaimana sih sebenarnya kita ingat-ingat lagi sosok mereka dalam tayangan berikut ini. Mimpi apa sih Pak yang ingin Bapak wujudkan malam hari ini? Saya berkeinginan untuk memiliki meja kursi buat kegiatan anak belajar di sekolah. Jadi saya terketuk hati kalau misalkan tidak saya sebagai putra daerah, mungkin siapa yang mau ke Cikaung. Dan saya juga terketuk hati juga bahwa anak-anak di sana itu berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak. Kalau ada di panggung mimpi jadi nyata ini memang punya mimpi. Betul. Bapak sendiri punya mimpi apa Pak? Ya saat ini bisa memiliki alat lebih baik dan sarana untuk kendaraan yang layak seperti itu. Ya saya menyisihkan pendapatan saya belikan bensin. Ya saya sedekahkan seperti itu nanti kalau ada yang merasa kesusahan di jalan. Baik Mas Ferdi dan juga para Dewan Juri, kali ini saya akan memanggil kembali kedua pejuang mimpi kita untuk naik ke atas panggung mimpi jadi nyata, Pak Supardi dan Pak Ayo Tutulung. Baik, sudah bersama saya kedua pejuang mimpi kita. Ini sekarang kita langsung alihkan tugasnya Mas Ferdi nih untuk bagaimana ya sebenarnya siapa sih yang akan diwujudkan mimpinya. Silakan Mas Ferdi. Terima kasih Dika, Pak Supardi, Pak Ayo. Ini adalah saat yang dinantikan karena salah satu dari pejuang mimpi kita mimpinya akan terwujud dan mungkin yang lain mimpinya belum dapat diwujudkan. Pak Supardi, sekali lagi ingatkan kami semua apa mimpi Pak Supardi di mimpi jadi nyata kali ini. Saya ingin mempunyai meja kursi buat kegiatan anak belajar di sekolah. Meja dan kursi untuk anak-anak di sekolah yang jumlahnya ada 29 murid ya Pak ya. Iya. Pak Ayo Tutulung yang identitasnya tidak mau diketahui, apa mimpi Pak Ayo? Mimpi saya memiliki motor yang layak untuk melakukan aksi tetulung di jalanan. Baik, kita lihat siapakah di antara kedua pejuang mimpi kita yang mimpinya akan menjadi kenyataan setelah Dewan Juri tadi berdiskusi, memutuskan salah seorang dari pejuang mimpi ini akan terwujud jika grafik berhenti di angka 1. Berarti mimpi pejuang mimpi kita akan terwujud. Jika berhenti di angka 2, maka proses perwujudan mimpi yang akan berusaha diwujudkan oleh mimpi jadi nyata. Namun jika berhenti di angka 3, grafik tetap berada di angka 3, maka pejuang mimpi kita mimpinya tidak dapat diwujudkan. Sudah siap Pak Supardi dan Pak Ayo? Siap. Siap. Inilah dia saat yang dinantikan di mimpi jadi nyata. Maka 3, 2, 1. Grafik mulai akan bergerak. Waktunya adalah 35 detik dari sekarang. Kita lihat grafik Pak Ayo sudah menuju ke angka 3. Ternyata didahului oleh Pak Supardi. Pak Ayo pun telah melewati angka 3 menuju ke proses perwujudan mimpi. Di grafik di poin yang kedua. Waktu masih ada 15 detik. Hampir seimbang. Angka 2 telah dicapai oleh keduanya. Namun siapakah yang akhirnya mimpinya terwujud? 3, 2, 1. Dan ternyata pejuang mimpi kita, keduanya mimpinya terwujud. Pak Ayo, selamat ya Pak Ayo. Pak Supardi juga selamat. Pak Ayo, gimana rasanya nih mendapatkan apa yang diharapkan?
Ya, seperti mimpi dalam mimpi dan bisa menjadi mimpi yang nyata ya. Ya. Di ini. Jadi luar biasa, tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Jadi Dewan Juri mewujudkan mimpi berupa pompa ban elektrik sekaligus juga memberikan motor yang layak untuk melakukan aksi kegiatan Spider-Man kita dari Solo. Sehat-sehat Mas, semangat terus membantu Spider-Man sesama. menangis ya Mas. Jarang-jarang lihat Spider-Man Jarang-jarang kita menangis lihat ya kan. Spider-Man menangis. Saya juga mau tanya nih perasaan Pak Supardi. Mimpinya diwujudkan meja dan kursi untuk anak-anak didik Bapak. Alhamdulillah saya sangat bersyukur. Saya sedih jadi ingat ke sekolah kamu. Jadi saya sudah sekian tahun gitu. Tapi alhamdulillah sekarang mungkin saya akan lebih bermotivasi lagi untuk mengabdikan diri saya di sekolah. Dan saya juga terima kasih ke Bapak Ibu Dewan Juri terutama ke acara Mimpi Jadi Nyata. Gitu aja, Pak. Makin semangat jadinya ya. Semangat terus Pak Supardi, Pak Ayo. Mereka ini memberikan sekelumit cerita hidupnya dan bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang. Membantu dengan dedikasi, dengan ketulusan, dan di panggung Mimpi Jadi Nyata, mimpi mereka terwujud untuk orang-orang yang mereka cintai. Betul, dan ini adalah inspirasi untuk kita semua mengetuk kepedulian kita untuk sama-sama mewujudkan mimpi-mimpi mereka yang hebat untuk mendedikasikan diri untuk orang banyak. Dan kami juga mengundang kepada para pihak, baik itu individu maupun perusahaan untuk sama-sama bersama Dai TV memperjuangkan mimpi-mimpi orang yang berdedikasi. Di akhir perjumpaan kita, kami mengaturkan terima kasih banyak untuk atensi dan perhatiannya. Saya Ferdi Hasan. Saya Astia Dika, pamit undur diri. Dan kita tentunya akan berjumpa di Mimpi Jadi Nyata episode berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.